Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta iza khalasal mu'minuna minan nar fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asadda munasadata lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzi pinnar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna wa yaqul lahum akhriju min arabtum fatuharramu suwarahum 'alan nari wa yukhrijuna khalqan katsira qad ahazatan nar ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Kepala Badan Statistik Pusat di Bengkulu yang kita hormati dan dirahmati atau yang mewakili, Bapak Ibu pejabat baik struktural maupun fungsional BPS Provinsi Bengkulu yang saya hormati, ibu-ibu dharma wanita, masih dharma wanita namanya, apa ada istilah lain? Kalau polisi bayangkari, kalau tentara ibu persid, kalau kita tetap ibu dharma wanita ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kegiatan bagi kita dan banyak penamaan, dan kita di sini ada namanya juragan. Jumat, olahraga dan hiburan. Nah, N-nya itu banyak macamnya. Bisa nasi uduk, bisa nyanyi, bisa jadi nulian, itu banyak itu. Tapi yang jelas bagaimana kita memanfaatkan hari Jumat itu, hari yang penuh barokah, keberkahannya itu mesti dinikmati semua dan tidak ada keluh kesah, sebab besok Sabtu itu tandanya kita weekend, kemarinnya Kamis, malamnya malam Jumat, tandanya malam Jumat kita yasinan. Jangan mikir yang macam-macam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji tentang penguatan iman. Bukan berarti iman kita lemah, tapi supaya yang kuat itu tetap kuat, yang lemah menjadi semakin kuat ya. Itu. Kita awali dengan satu kisah sahabat Nabi, orang yang terakhir sekali, sahabat Nabi yang paling akhir, namanya Abu Kilabah.
Suatu ketika, bukan suatu hari, kalau suatu hari ketika duduk di tepi pantai nanti itu. Suatu ketika ada musafir dalam perjalanannya di gurun, kehabisan bekal. Manu haus, bekal habis. Dari kejauhan dia tengok ada tenda di gurun pasir tu. Ngapa ada tenda di sini? Dia dekati, dia tengok ada orang di dalam tu. Lengkap orang itu, tangannya putus, kakinya putus, matanya butuh. Ai mak, kata lanang tu, kira-kira bahasa kitanya musafir tu. Tapi dia masih bernafas. Dia coba samperi, assalamualaikum. Dijawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengok kondisi seperti itu, dia nanya, maaf pak, yang musafir nanya, bapak ini siapa? Dijawabnya, saya salah satu hamba Allah. Dan kamu siapa? Saya musafir, lewat sini kehabisan bekal, kehabisan air. Saya lihat tenda tadi, kalau saya bisa minta tolong di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kata gaib yang buntung ini. Kenapa bapak bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil, kondisi bapak seperti ini, roti sepotong pun tidak ada? Ketawa dia. Masya Allah, katanya, Allah sudah datangkan tamu terhormat untuk saya. Lidah saya bisa mengucapkan alhamdulillah, itu rezeki lebih daripada segalanya. Ini luar biasa. Musafir tuh heran, ini normal apa tidak? Kalau normal, macam mana mengucapkan alhamdulillah dengan kondisi makanan tidak ada, yang jaga tidak ada? Jadi bapak tinggal di sini gimana? Saya tidak sendiri, katanya. Ada anak saya, dia yang urus saya. Anak yang berbakti, taat beribadah. Saya bangga dengan anak saya. Tapi sudah 3 hari anak saya tidak pulang-pulang ke tenda. Coba-coba cari sekitar-sekitar tenda. Jadi kalau kau ketemu orang kelak, tidak kau ada orang lain, itu anak saya itulah. Baik, katanya. Dia cari keluar, ngedar pandangan, ada serigala lagi nyengut orang, makan orang. Ya Allah, kalau inilah anak bapak tu, dimakan serigala. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin orang lain. Dia masuk. Itu, aku nak tanya dulu pak, katanya. Apa? Bapak tahu cerita Nabi Ayub dah? Tahu. Boleh bapak cerita sebentar? Nabi Ayub itu manusia yang sabarnya tidak teruji lagi. 20 tahun dia sakit kusta. 12 anak Ayub mati sekaligus. Dan 20 tahun dia hidup menderita, semua hartanya habis, tidak bersisa sedikit pun. Itu Ayub, katanya kan. Oh Masya Allah, Tuhan bagian daripada Nabi Ayub itu. Masya Allah. Kenapa? Anak Tuhan sudah mati, dia makan serigala. Apa kata bapak tu? Takut musafir ni ngomongkan, macam mana kata? Senyum. Yang buntung tadi, alhamdulillah, dia mendahului saya masuk surga. Kenapa anda yakin dia masuk surga? Anak saya taat, dia berbakti kepada orang tua. Janji Allah, orang yang soleh dan taat kepada orang tua, surgalah tempatnya. Dan dia lebih dulu masuk sana. Itu syariat yang aku ketahui, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Mati bapak tu. Yang buntung tadi, tinggal musafir tu bingung macam menguburnya ini.
Awak seorang manu haus manu lapar. Dia keluar cari pertolongan, tidak ada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak mungkin kau biarkan aku sendiri siang. Ya Allah, tolong ya Allah. Sujud dia nangis. Dari jauh ada nampak ada orang berkudo kecil kan. Dia kibar-kibarkan cak ini supaya yang berkudo tu nengok. Lama-lama mendekat, dia minta tolong, tolong, pulang, tolong. Datang. Rupanya rapi pakaian kudonya, elok, orangnya rapi. Datangnya Pak, ada apa? Kamu minta tolong. Ini di tenda ini ada orang mati itu. Kondisinya kasihan itu. Tangannya buntung, kemudian kakinya buntung, kemudian dia buta, tidak bisa melihat sama sekali itu. Kondisinya cacat seperti itu. Jadi rombongan-rombongan yang ini tadi menangis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil tersenyum, dia tengok ke bawah tenda. Begitu ditengok, satu persatu mencium itu. Kaget musafir ini. Ini siapa? Ini pasti orang bukan sembarangan. Nah, ketika bukan orang sembarangan seperti itu, dia bertanya, Tuan, siapa sesungguhnya? Kamu tidak kenal siapa yang meninggal ini? Tidak. Kamu tidak tahu? Tidak. Beliau adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah yang terakhir. Kami dari kerajaan diperintahkan oleh raja untuk mencari beliau ini untuk dijadikan hakim. Dia lari karena tidak mau jadi hakim. Orang ini doanya mustajab. Orang ini alimnya luar biasa. Orang ini paham tentang hukum-hukum syariah. Maka itu kami disuruh oleh raja membujuk kembali untuk pulang ke istana untuk dia menjadi hakim. Ternyata Allah sudah mentakdirkan meninggal. Itu kelas Abu Kilabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin kita coba koreksi, pertama, ada barangkali keluarga, teman yang seolah-olah hina kalau ada kekurangan pada fisiknya. Misalnya berjalan pincang, kemudian kondisi tangan cacat, apa cacatnya. Abu Kilabah ini tangannya putus, kakinya putus, matanya buta, tapi dia begitu enjoy hidup. Karena mengapa? Dia tahu janji Allah itu bahwa fisik di dunia ini sementara. Kalau kita mati kelak, ini habis dimakan oleh tanah. Kelak bangkit kembali, tidak ada lagi yang cacat. Tinggi kita nanti setara dengan Nabi Adam, lebih kurang sekitar 27 meter masing-masing kita. Jadi tidak ada stunting di situ nanti. Tidak ada lagi ucok baba di situ. Jadi kita semua dilahirkan sempurna kelak. Nah, yang menjadi susah ini, kita yang sehat ini cacat jiwa. Ngapa cacat jiwa? Allah kasih kerja. Allah kasih kerja di vertikal lagi. Itu. Apa bedanya otonom vertikal? Anak saya Pak lulus tes instansi vertikal juga, pakai ijazah SMA. Baru belum sampai setahun ASN 100%-nya. Saya tanya, Kak, tumben galak membandar ibu bapak. Oh, itu aja lebih Pak. Cacam saya sombong kamu nih. Lah ngapa?
Katanya sih kalau saya tidak bohong, gaji dan remun serta tunjangan itu lebih dari 6.500.000. Saya pensiun kemarin golongan 3D, tidak sampai segitu. Karena otonomi kita itu. Jadi itu baru golongan 2A. Jadi vertikal ini wah luar biasa. Saya tanya statistik sama. Nah, jadi kalau kita badan sempurna, telinga normal, mata sehat, kaki sehat, belum pernah telangkah ke masjid atau enggan mendatangi masjid, kita cacat pada jiwa kita tuh, bukan cacat pada fisiknya. Nah, itu yang harus menjadi renungan kita. Cuma kajian kita bukan itu untuk motivasi aja. Kajian kita yang ringan-ringan aja. Itu sekedar cerita Abu Kilabah untuk jadi motivasi bagi kita, supaya kita yang sehat fisik ini tidak ada alasan untuk beribadah. Nah, kaji kita pagi ini tentang syafaat teman. Sebelum kita masuk ke syafaat teman itu, nah kita juga mari mengkoreksi keberadaan kita masing-masing agar sehat jasmani dan rohani. Yang pertama, keseimbangan badan, tubuh, kuncinya di makanan. Maka ada dulu ahli kesehatan, cuman kita ni cepat salah tanggapan. Apa salah tanggapan? Kita anggap ini hadis, ternyata tidak hadis. Apa kata dia? Makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Itu ungkapan ahli kesehatan zaman, mungkin di zaman para tabi'in atau tidak tu tabi'in. Tabi'in tu sesudah sahabat, Rasul, sahabat. Yang tidak ketemu lagi dengan Rasul itu namanya tabi'in, dia ketemu dengan sahabat. Yang tidak ketemu dengan sahabat itu ketemu dengan tabi'in, itu namanya tabi'in. Kita ini tabi'in. Nah, tidak ada tabi'innya lagi, lah tabi'in baik kita nih. Saking kepanjang urusan kita sampai ke kita sini. Nah, itu. Jadi untuk keseimbangan badan kuncinya dimakan. Lapar tidak enak, kekenyangan juga tidak enak. Itu. Maka itu ada konsepnya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan kekenyangan maksudnya. Kalau kekenyangan tuh duduk tidak enak, tegak tidak lemak, guling sesak, mati belum dak. Itu. Yang kedua, keseimbangan jiwa itu kuncinya di dosa. Makin banyak dosa, makin limbung jiwa kita, makin linglung jiwa kita. Kalau ada orang yang seusia kita masih kurang sholat 5 waktunya, itu bukan karena apa-apa, pasti karena dosa. Makin banyak maksiat, makin malas ibadah. Makin besar maksiat, makin malas ibadah. Sebab ngapa? Logikanya dah masuk. Dari ujian SD, praktek agama tu ujian solat. Itu. SMP ujian solat satu-satu. SMA 2 solat wajib dengan solat jenazah. Tak mungkin kita tidak bisa solat. Tapi ngapa masih masalah? Itu jawabnya karena dosa. Caranya banyak-banyak istighfar. Ada 4 waktu yang mungkin bisa kita mengganti waktu yang lalu. Apa itu? Beberapa menit sebelum maghrib. Jangan ke masjid itu pas orang landak komat. Yang berikutnya, waktu terindah itu sebelum subuh. Sebelum subuh itu 2 malaikat yang masih kumpul itu. Malaikat malam belum balik, malaikat yang tugas pagi lah sampai. Jadi apa aktivitas kita dicatat. Lalu keberikutnya hari Jumat, hari yang penuh barakah. Dan yang keberikutnya lagi sepertiga malam.
Jika kita sulit di sepertiga malam, paling tidak menjelang subuh dan menjelang maghrib kita manfaatkan secara maksimal untuk membersihkan jiwa. Keseimbangan hati letaknya di ambisi. Makin tinggi ambisi, makin susah pikiran kita. Misal, dia PNS, aku PNS, dia pacak beli mobil, kita beli pula. Sama kita ni, pinjam bank, beli mobil kredit. Dia tidak ngukur maintenance berikutnya. Duit cair, mobil beli kredit. Gaji sudah terpotong, kredit mobil nak dibayar, pemasukan lain tidak ada. Akhirnya kemarin minyak motor diisi 4 liter full tank. InsyaAllah kantor rumah 2 minggu baru ngisi lagi. Sekarang bawa mobil, tidak mungkin ngisi mobil 4 liter. Berapa bang? 4 liter. Lah ngapa tidak eceran pinggir jalan baik, kata SPBU. Ngotori baik. Paling tidak 10 liter. Seminggu 2 kali ngisi. Ya mati model ini. Meleset kajian. Salah siapa? Karena terlalu tinggi ambisi kita. Maka apa yang ada dinikmati, kalau yang kurang itu cara kita mensyukuri keadaan yang ada. Di bawah kita masih banyak lagi orang yang kurang. Itu untuk keseimbangan hati, jiwa, dan badan. Nah, hidup di zaman sekarang tidak sama dengan hidup di zaman kilabah. Zaman sekarang, Masya Allah, kata Anwar Zahid, Pak, singkat kalimatnya tapi tajam. Apa kata beliau? Sekarang ini, di mana ada perguruan tinggi negeri milik pemerintah, insya Allah ada fakultas hukum, tapi tidak ada jurusan keadilan. Hukum ngerti banyak, pakar hukum banyak, tapi yang keadilan tidak ada. Itu susah nyari keadilan itu. Yang kedua, ada fakultas ekonomi, tapi tidak ada jurusan kesejahteraan. Kadang-kadang tidak malu dia ngambil BLT, buah kalungnya sebesar jempol. Kita tanya, Bu, itu asli imitasi? Maaf ya, tidak, kita pakai imitasi asli. Berapa gram? Yuk, 15 kata kawan. Tapi dapat BLT, alhamdulillah dapat. Tidak malu. Ya namanya data salah, bisa jadi salah data, bisa jadi. Atau mungkin itu tuh dipesankan oleh, jangan tidak dapat itu, kata Pak RT dan sebagainya. Sana itu tuh. Nah, mestinya yang kita merasa seperti itu, ngomonglah, "Hoi, malu saya ngambil BLT nih." Kasihlah dengan orang lain. Apa? Artinya belum sejahtera dia, walaupun bandol kalungnya sebesar jempol. Ada fakultas pendidikan, tapi tidak ada jurusan kesabaran. Maka kalau guru bentak murid kita, marahi anak kita, kemudian tercubit anak kita, itu masih dalam koridor mendidik. Jangan pula kita langsung ke polsek melapor. Kasihan dengan guru-guru tu, nanggung gitu tuh. Bab saya pernah jadi guru, apalagi guru SD. Saya dulu ngajar di arah titik-titik itu. Kata kepala sekolah, diajari anak-anak tu masuk cium tangan, balik cium tangan. Begitu cium tangan, aku tidak belum perhatikan. Oh, penuh ingus di sini. Besok tidak ada lagi cium tangan, saya bilang. Jadi salam begini saja. Kan? Ya Pak Guru, belepotan. Rupanya aku nih dikerjoi kepala sekolah. Jadi ngapa diganti channel? Ingus. Ngapa? Gawe kepala sekolah atau kata guru-guru senior. Ngapa?
kita kerjoi guru baru ni katanya ya. Jangan kita baik kena ingus anak-anak ni. Dia kan baru katanya. Kita baru kan ngikut baik guru baru, disuruh ngajar kelas 1 itu. Ajari cium tangan tiap balik, tiap masuk. Nah, kita ngikut cium tangan. Apa? Woi. Temuntah gitu. Itu kalau ngajar di kota lemah, bersih itu. Nah, ini. Lalu yang keempat, ada fakultas dakwah. Sehingga melahirkan ustadz, ustazah, dai, daiyah, mubalik, mubaligho. Tapi tidak ada jurusan keikhlasan. Makanya jangan diuji keikhlasan saya setelah ceramah di sini nanti. Itu nah, ini kita hidup di zaman sekarang ini. Nah, tinggal baru kita masuk ke materi. Syafaat teman. Teman ini orang yang kita kenal. Lebih tinggi lagi sahabat, orang yang mengerti kita kondisi luar dalam. Itu hidup di dunia ini, kata orang tua, carilah sahabat, jangan nyari teman, apalagi pacar. Apa bedanya? Teman itu 1000 orang yang ada di lingkungan kita saat kita jaya. Pacar itu 1 orang yang menyebabkan kita lupa 1000 teman. Sahabat itu 1 orang yang masih setia saat kita dalam kondisi terpuruk. Maka tidak banyak sahabat. Nah, yang ini hadisnya bukan sahabat, teman. Syafaat teman. Syafaat itu banyak. Ada syafaat dari salawat. Buktinya kita sering, marilah kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi bersama, supaya kelak mendapat syafaat. Itu syafaat salawat. Ada syafaat Al-Quran. Kalau kita rajin baca Quran. Aku rajin Pak Ustadz, tapi itulah Yasinan itulah, nah Yasin itulah yang akan menolong kita kelak. Kalau aku Pak Ustadz memang ditargetkan sebulan sekali hatam, sebulan, nah sebuah Al-Quran 30 juz itu kelak jadi sahabat kita. Ada syafaat Rasul, ada syafaat dari perbuatan baik kita itu. Tapi ini kita kaji khusus syafaat teman. Kenapa? Kata Allah, ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan takwa. Macam mana caranya? Barangkali ada di antara kita kan tidak sekomplek, beda-beda. Ai, nanggung aku ni jangan apa? Jadi ketua BKM, masjid belum selesai. Nah tu. Kata ke sini, mana nomor rekening banknya, aku kirim dengan kawan-kawan yang pernah aku tugas dulu di situ. Biasanya Tobo tu galak man. Kita kirim, nah ini nih. Oh, datang transfer. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Gitu. Kawan lagi ada masalah. Apa masalah ini? Itu. Biasalah. Orang rumah ini banyaknya rengenya. Ini. Jadi ribut gini. Kita jadi penengah untuk yang demikian. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang jangan itu wala ta'awanu alal ismi wad-dunya. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan dosa. Ada chip dah? Dah. Tiap sebentar nanya chip. Ya Allah, sambolah tertangkap itu. Dah lagi main chip itu. Ini kita nak cap-cip itu tuh. Ini yang jangan, tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Kenapa? Nah, terkait dengan itu ada dulu ulama besar kelahiran Baghdad, ahli fikih, warak orangnya, namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini wise, orang yang luar biasa waroknya. Dia berpesan waktu dia sakit dengan sahabat-sahabatnya yang bezu, illam tajiduna fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yazkirna bika.
Itu pesan, bukan hadis itu. Kata-kata Ibnul Jauzi kepada kawan-kawannya. Kelak katanya, kalau idak nengok aku di surga, tolong kamu orang tanya ya ke Tuhan, di mana Ibnul Jauzi? Nangis kawan-kawannya. Ibnul Jauzi juga nangis. Habis tu meninggal. Betul. Ada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama besar, luar biasa. Rumahnya tumpang tindih dengan rumah Yahudi. Rumahnya di bawah, rumah Yahudi di atas, tapi akur, cocok, plannya berdua tuh, walaupun beda akidah gitu. Guys dan bro dia, pegang guys, sehat bro, nah, itulah kira-kira plan ya tuh. Nah, Yahudi ini tidak tahu kalau WC itu bocor, dan bocor air itu netes pas di kamar tidurnya Hasan Al-Basri. Ini tampungnya pakai ember, penuh buang. Suatu ketika Hasan Al-Basri sakit. Yahudi ini bezu nengok sakit. Abu Abid itu ahli ibadah artinya tuh. Iya katanya kan. Ngobrol, tengok ada air netes di atas. Di kaji-kajinya itu kan pas di WC. Tengok, iya nih air apa? Abu Abid tidak tahu aku tuh. Mungkin air dari WC kamu, karena sebab baunya agak ancing gitu. Lah katanya, lah berapa lama model ini? Belum juga lama, sekitar 20 tahun kan. Mak 20 tahun iya lah, ngapa tidak ngecek, nak ngapa ngecek, kata kan penuh aku buang, tidak kerja, berat kerjanya. Wah kata Yahudi, ajari aku syahadat bro gitu. Biarlah aku masuk Islam aja. Masuk Islam Yahudi. Nah, Hasan Al-Basri ini juga pernah berpesan. Apa kata dia? Istaksiru min asdaqoi al-mu'minina fa'illahum safa'atu yaumal qiyamah. Perbanyaklah teman-teman, carilah teman sebanyak mungkin dari kalangan orang beriman, sebab kelak dia pacak ngasih syafaat, pertolongan. Itu syafaat teman tadi. Jangankan kita kelak di akhirat, kita di dunia ni aja Pak, kalau tidak bergaul dengan tetangga. Saya ini hampir tiap malam takziah. Ada sewaktu-waktu ketemu kursi yang ada tidak sampai setengah diisi. Kursinya banyak. Kita tanya, ya kompleks sebesar ini kursinya dikit, kemana orang sini? Yang meninggal ini sombong. Oh kata kita, tidak bergaul, balik kantor langsung masuk. Pagi berangkat kantor, betul. Pengajian tidak ikut, minta sumbangan pelit, betul. Kita tanya, awak ngapa sini? Rumah aku samping dia. Rumahnya di samping dia tuh lah. Berarti kalau rumah gaib itu jauh, tidak juga datang. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang kita takziah, kursi yang ada kurang. Kata PRT, ambil kursi tetangga lah, tapi tengok kelak di mana kamu ambil, balik lagi ke situ. Kesian dengan orang tegak ni. Siapa yang meninggal? Orang biasa. Tapi kalau ada orang pesta, dia tahan basah kering. Kau tukang masak air baik jadi. Kau di bagian parkir payung. Kau di seksi angin malam tak jadi. Bermalam-malam tidak tidur, ngijaukan orang begap tu enggak, tidak baca. Ada orang tabligh musibah, bantu gali kubur payung tu. Kau beli papan situ jadi. Kau nyuguh papan jadi. Enak. Dia ninggal, orang merasa kehilangan. I'm meleset kita. Ngapo Pak Sianula ninggal? Woi, aku tidak tahu. Kapan? Kemarin itu. Takziah malam kelak masih takziah, 2 malam lagi. Banyak orang datang. Siapa dia? Orang yang biasa-biasa saja, tapi pergaulannya dengan tetangga baik.
Kita lagi jayo enak, banyak orang yang kunjungi, banyak kawan. Aku pernah merasakan kedua-duanya. Pernah jadi gubernur dan pernah masuk penjara, gitu. Nah, ketika jadi gubernur, wah luar biasa, namanya kita juga gubernur kan dan sebagainya. Banyak. Ketika kita masuk penjara, sanak bedan tak bezu. Nah, artinya bahwa tidak ada kemuliaan di harta, jabatan, pangkat kecuali dari budi pekerti yang bagus. Itulah akhlak. Gitu. Nah, terkait dengan dunia baik kita butuh kawan, apalagi di akhirat itu. Nah, apa dalil syafaat teman? Itu hadis yang kita bacakan pengantar pengajian kita tadi. Hatta iza khalasul mu'minuna minan nar fa wallazi nafsi biyadihil ma minkum min ahadin bi asadda munasadata lillahi pistik so'il haqqa minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar yaquluna rabbana kanu yasumuna mana wa yusalluna wa yahujjuna fa yaqulu lahum akhriju min araftum patuharramu suwarahum ala nar payukhrijuna khalqan katsira qad ahadzaran nari ila nispi saqai wa ila rukbatai. Ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian kelak semangat menuntut kepada Allah, seorang ini, dan mendatangkan kebenaran dari orang-orang mukmin yang masih di neraka. Cari di surga tidak ada, berarti di neraka nih. Lalu orang mukmin ini tadi ngomong kepada Allah, ya Rabbana yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ya Allah, kok tidak ada kawan kami di surga? Lah ngapa? Lah dia tu puasa serempak kami, solat kami sesap, haji kami satu kloter, satu rombongan, serempak dengan aku umroh. Itu kenapa dia tidak ada di surga? Lah kata Tuhan, kau bersaksi atas dia. Iya. Kau tengok dia. Iya. Itu. Cari. Dicari neraka. Asal kita belum mutung nian. Cepatnya. Tapi kalau kita lah mutung, mana ujihan? Ngapa hitam kan? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul. Ada yang baru batas mata kaki, ada yang batas lutut, mutungnya tu. Itu. Nah, keluarkan. Woi, banyak yang dikeluarkan oleh Allah karena syafaat teman. Itu syafaat teman. Macam mana kita boleh syafaat ini? Ada tak pernah kita sesap dengan kawan kita? Lah kalau kita tidak pernah sesap solat dengan kawan, lah tidak pernah nengok. Pernah tak puasa? Aku tidak perlu tahu nyo puasa apa tidak gaib itu. Orang makannya makan, orang tidak makannya makan, lah tidak puasa. Adanya haji dah. Tidak, duitnya banyak menduit. Umroh keceknya kelak-kelak baik. Mungkin kecepatan ego mati, jadi belum sempat umroh dan sebagainya. Apa yang tidak kita persaksikan? Solat berjamaah jarang. Kan di kantor ada musola besar. Zuhurnya di ruang kerja. Asarnya balik duluan gitu. Duha yang wajib tidak nampak, apalagi apa yang kita ini persaksian teman. Nah, untuk bahan itu Allah sudah kasih kepada kita. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fil jismi bani Adam, fal aqal wad dinul haya wal amal sholih. Aku titipkan 4 perkara kepada anak keturunan Adam, kata Allah. Masing-masing kita dapat 4 mutiara titipan Allah ini. Mahwa, apa itu? Fal aqal, yang pertama akal. Itulah makanya kita bisa hidup di zaman yang teknologi 4
sebentar lagi mungkin 5.0, luar biasa. Zaman digital. Yang dulu ke Pantai Panjang bawa boyfriend berfoto, cekrek, bayar dulu DP 250, besok setengah. Kita tanya minggu depan dengan mamang foto tu, mana mang foto uai mutung dek, berfoto ulang lagi lah. Kita lah tidak bawa mete lagi. Itu kira-kira. Nah sekarang tidak perlu kita repot minta mamang foto, kita punya HP kamera sendiri. Kurang-kurang elok wajah kita, ya kita beauty plus kan, supaya dia nampak anteng. Nah itu gitu. Ini tak lagi, tidak perlu kulu kilir bawa kalkulator, ada di sini. Ya, bantu dia. Apa lagi? Pulsa berapa? 100 ya, celting sampai itu. Ya, duit jajan habis, kirim ya, celting selesai. Ya tuh. Maaf Pak, bisa nomor rekeningnya yang utang kemarin, celting masuk, selesai. Sering juga saya ngomong ibu-ibu dan sebagainya yang punya keterampilan. Cobalah kalau masak sampai 4 macam sayur tuh, diposting ini guys, jering campur pucuk ubi, ini siput campur rebung asam, ini sambal petai guys, ini sambal kacang. Dalam kota bebas ongkir, luar kota cepat basi. Ada manfaat. Di rumah kita berjualan, nengok orang baju elok, beli di mana? Kemarin ngantar mertua ke Bandung, jalan di mall di Bandung itu tuh. Kita beli pulo. Besok kita pakai. Kau ke Bandung juga? Haida. Ini kan Bandung. Yang Bandung iya cot kata kita. Cukup cot. COD. Selesai. Kenapa ini muncul? Karena akal semua. Luar biasa. Macam mana kita dipaksa untuk bekerja di zaman Covid. Terciptalah Zoom. Kita bisa bekerja lewat Zoom. Luar biasa. Belajar harus tetap lewat Zoom. Kita belajar luar biasa. Teknologi makin. Kenapa itu bisa? Karena akal mengkaji. Jangan diakal-akali. Susi berapa anak Sambo? 4 yang mulia. Yang terakhir anak siapa? Anak putri yang mulia. Nah, ada ajudan ngomong, anak angkat tahu kita. Wah, luar biasa. Tahu kita. Ini yang pertama, akal. Yang kedua, wal haya, malu. Coba kalau kita ke pesta Sabtu Minggu sekarang, kita hadir dari awal sampai akhir, tidak cukup 10 jari ini untuk ngitung siapa, apa kurang dari 10 jari nak ngitung siapa yang ke pesta sekarang tidak berjilbab. Wah, lah tutup aurat kan. Alhamdulillah. Kita juga model itu. Makanya beruntung nian tinggal dengan orang yang di komplek itu rajin ke masjid. Awalnya mungkin kita terpaksa, mungkin malu, tapi lama-lama kita jadi terbiasa. Ngapo? Ya orang tuh ke masjid galau masuk, orang nanyo kita tidak pernah muncul, akhirnya datang. Alhamdulillah, nambah jamaah kita. Weh, mohon maaf Pak, saya keliling-keliling cari masjid, rupanya di sini. Pacak nian kata-kata itu. Itulah, tidak kedengaran. Orang azan tu, lah yo arah situ corong. Iyo aku nyo tidur Pak. Tidak kena. Jadi jangan kita kaku kita kelak. Jadi kalau orang alhamdulillah ada jamaah baru, alhamdulillah Pak, akulah keliling cari masjid, rupanya di sini masjid kita. Orang ketahu dan kita nanggapinya enjoy baik. Ya tu. Doakan Pak, jamaah baru ini tetap rajin absen. Yo kata-kata. Cuman jangan syarat Pak, apa kata? Jangan suruh imam bubar kita kelak. Kata. Ngapa? Bukan suara aku baik buruk, tapi Al-Fatihah aku tidak lurus kata kita. Kacak nian. Jadi enjoy kita. Itu. Rasa malu ini penting sebab al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ibu-ibu bulan puasa tidak puasa karena
datang bulan, dikasih minum dan ndaknya minum. Kau kan tidak puasa, tidak lemak ditengok orang itu. Biasa baik apa orang puasa galo tu. Paksa minum dia dalam jilbab. Rupanya ngapa? Ada rasa malu walaupun dia tidak puasa. Halal dia minum itu. Bahkan kalau dia puasa berdosa, dan tidak boleh dia menyiksa diri dengan pura-pura puasa itu. Tapi kenapa tahan-tahan diri? Karena rasa malu. Nah, ketika tidak punya rasa malu lagi, itulah kita cak kudo. Kudo tu kacamata hitam, sepatu luar biasa, tapi bercelana hitam. Itu kudo. Jalan belurus. Nah, apa? Karena bukan dari jenis kita. Tidak ada rasa malunya. Dulu ada kisah Pabel, apa namanya, cerita-cerita binatang katanya pacak ngomong. Yang paling nakal dulu tuh kelinci kan, kancil itu tuh. Banyaknya cerita menang galau kancil tuh. Ada harimau ketemu dengan sarang medu. Woi, apa? Woi, gong nenek, kata kancil. Jangan dipukul. Ya ngapa? Ya marah nenek. Aku pamit dulu dengan nenek, kalau kataku pukul, kelak pukul. Itu. Coba aku nak dengar, dia kata harimau. Pergi kancil kan jauh, pukul, tung dipukulnya. Medu sebanyak itu, berdengung bunyinya, cuman harimau mati disengat oleh lebah itu tu, dia kancil. Nah, ini ada kisah tukang bajak ngajak kerbau bajak sampai maghrib. Ada orang azan. Allahu Akbar, kerbau nanya karena pacak ngomong, bunyi apa tu mang? Bunyi azan namanya. Untuk apa mang? Yang ngajak solat. Mamang tidak solat? Tidak, sama kita mang. Kata kerbau tu, sama kita mang. Nah, kenapa? Tidak ada rasa malu itu tu. Yang ketiga, Allah bekali kita dengan ad-din, agama. Kita punya akal, punya rasa malu, adin punya agama. Innad dina indallah Islam. Agama sisi Allah ni Islam. Ui, beruntungnya kita, untung tidak lahir di Papua dulu. Ngapa? Bekoteka kita. Kalau kita lahir nyiri kita ni. Itu. Tapi Allah takdirkan kita lahir di Lubuk Durian, datuk dulu Islam. Bak Islam, mak Islam, kita Islam keturunan. Tidak apa-apa. Daripada non Muslim keturunan, lebih baik kita Islam keturunan itu. Dengan Islam keturunan kita diajari mengenal Islam. Alhamdulillah. Tapi banyak juga yang dapat hidayah, lahir dari keluarga non Muslim, kenal dengan orang Islam, lalu masuk Islam, lebih taat dari kita yang keturunan ini. Hadis ayat banyak dia hafal, kita cuma hafal Al-Fatihah, kuliah kulhu. Capek itu wal asri inak taina. Tambahannya tu. Itulah modal kita. Yang ini tadi baru masuk, luar biasa, berjus-jus dia hafal dan dia lebih bagus dari kita itu. Nah, ini agama. Nah, kuncinya kepercayaan kita kepada agama kita. Luar biasa. Islam mengajarkan keselamatan. Di mana ada Islam, di situ ada rahmatan lil alamin. Bukan karena kita, karena Allah yang menurunkan itu. Tak ada Islam ngajak ribut tu. Tapi kalau diperangi, melawan kita. Itu aja. Tak usah kita merang-merangi orang. Itu. Tak usah kita sibuk-sibuk ngurusi kafir itu. Yang Islam ni banyak tidak taat itu urusan kita. Yang keempat, Allah titip kepada kita akal, haya, malu, din. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh ini bekal kita. Kelak wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Itu kita cari sekarang. Itu. Lanang tu rajin yang kerja, cuti tidak diambilnya. Kalau dia sudah menegakkan 5 waktu, maka bekerja adalah
ladang dia beribadah gitu. Ai bininya tu taatnya dengan suaminya luar biasa, padahal suaminya tidak puluh. Ladang bagi si perempuan itu. Ada kisah-kisah menarik yang jadi motivasi, yang suaminya tiap sudah mandi narok handuk di tempat tidur, ngomel bini, itu nah tempatnya ya, cuba itu berapa langkah, tanya ngijo dah berhari-hari. Ya Allah, jangan nak tangan ini galau mati kelak. Entah suami dan hijau suami itu tu. Ampun ya Allah, ngapa perlu kau salah ngasih jodoh dengan aku ketemu yang modern ini? Tak yang hijau itu tu. Habis itu kelak timbul kesadaran suaminya tu. Suatu ketika anduk basah dia jemur. Bininya, mana anduk sini? Biasanya ada. Hari kedua nyari lagi, mana anduk itu? Mana anduk? Kata suami, aku jemur dewe. Tak ada lagi kau pacak bahal. Dan aku juga lah bosan 45 tahun diomel tu. Nah ini Allah takdirkan yang seperti amal soleh itu berangkat dari kewajiban kita yang pokok dulu, lalu apapun aktivitas yang lain termasuk juragan ini amal soleh. Olahraga kita setia. Ada tak yang pacak ngajak instruktur senam, kita senam kita sini sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada pikiran yang sehat, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Badan kita sehat, jiwa kita sehat, pasti pikiran kita sehat. Bawaannya orang sehat tu insya Allah kalau hatinya sehat, jiwa sehat, pikirannya positif thinking itulah, berpikir yang benar. Jumat depan kita keliling aja lah, jalan santai dari sini ke Polda, tembus ke PDAM, terus ke SMA Palawa, balik lagi sini gitu. Sampai ke sini kita ngepangsit, beres kata. Nah, enak kata. Berikutnya macam mana? Cari lagi. Itu ibadah semua. Tapi kalau kita jiwa tidak sehat, hati tidak sehat, berguna mana mending kepala pacak disusah di pimpinan pusat ganti bebas ni. No, lang kegerut kita PNS baru diangkat 2 tahun setengah landak ganti pimpinan, kita yang tidak sehat. Amal soleh inilah yang kita cari.